Itu pun juga 10 kilo konsepnya ke Bundaran HI, jajan. Abis kita itu semua gak sih kayak gitu. Pas tanjakan selalu ngomong kayak I love tanjakan. Jadi aku setiap tanjakan ya tanjakan. Wah, kayak ngapain sih gue ikutan kayak gini. Udah capek jauh mahal. Udah ngapain sih gue ikutan kayak gini, ngapain sampai akhirnya kayak udah ayo sampai ikhlas. Dari marah-marah sampai ikhlas dan pasrah kayak ayo dikit lagi ya, sebentar sabar ya. Bisa ya. Hai Dashers, selamat bergabung kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Dan hari ini aku sudah bersama seseorang, she's an actress, dia juga business owner, dia adalah founder dari Paradia, Strange Coffee Shop, Siga Activewear, dan Gokyo Donburi. Here it is, Feby Rastanti. Hai, halo. Seru banget. Hari ini aku excited banget buat ngobrol sama kamu sih, Kak. Oh ya, masa sih? Karena tadi ini udah kita sempat ngobrol dikit out frame, tapi you're going to join your 4th full marathon. Yes. Yeah, seru banget. Kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi di bagian situ. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, kamu ini sebelumnya emang udah suka banget sama olahraga atau gimana? Aku emang suka olahraga. Aku suka banget the feeling that I get setelah workout, setelah olahraga apapun itu kayak apalagi olahraga pagi itu rasanya kayak ya aku bisa menjalani hari dengan sangat baik gitu rasanya. Pikirannya udah plong gitu ya kalau bisa rasanya seperti itu. Jadi emang dari dulu emang suka olahraga sih. I see. Nah kalau misalnya dilihat dari Instagram kamu kan kamu aktif banget nih olahraganya. Aku bisa langsung lihat you do running, tenis ada, and then I think kamu juga yoga, pilates atau zumba gitu juga sempet gak sih? Aku pilates juga. Pilates juga. Yeah. Jadi gimana sih kamu bisa menyeimbangkan waktu olahraga itu sama waktu kerja kamu? Karena pasti schedule kamu tuh tight banget gak sih atau gimana? Ya disempet-sempetin sih. Karena aku seneng banget olahraga. Jadi malah kalau sehari atau 2 hari gak olahraga tuh rasa kayak ada yang kurang, gak bisa nih. Kayak badan tuh gatal gitu, kayak harus gatal, gerak. kayak gak enak, sakit-sakit nih rasanya. Kayak besok harus banget olahraga apapun itu. Misalnya kayak ikut join kelas gitu, kayak strength training gitu, fitness, atau mungkin lari. Dan aku lumayan setiap hari sih selalu bawa baju lari dan sepatu lari. Jadi in case tiba-tiba kayak sempat, aku pasti mau lari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak olahraga karena kamu udah bawa baju olahraganya langsung gitu. Nah ngomong-ngomongin soal lari nih, kamu kan akan mengikuti full marathon keempat kamu di Berlin. Tapi awal mulanya kamu bisa tahu nih, oke, aku suka banget lari tuh kapan gitu loh? Mulai latihan konsistennya kapan? Mulai sukanya kapan? Mulai cintanya tuh kapan sama lari? Sebenarnya sih aku dari dulu, mungkin tahun berapa ya? Dari 2016-17 gitu. No. 2016-17 maksudnya aku memang suka lari. Karena menurut aku lari itu paling gampang gitu loh. Setuju. Skill dasar yang dipunyai seluruh umat manusia. Gak mungkin gak ada yang bisa lari. Mungkin ada yang kuat lari jaraknya berapa, ada yang kuat larinya cuma segini, ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Tapi semua orang pasti bisa lari. Jadi menurut aku itu paling mudah untuk dilakukan. Lalu yang kedua, aku gak perlu punya komitmen dan janji sama siapapun. Kayak tadi aku bilang, aku punya bajunya di mobil, aku punya sepatunya, terserah. Kayak aku tiba-tiba ada jendela waktu misalnya jam 4 sampai jam 7, terus aku lagi di daerah Senayan, ya udah aku lari aja di GBK gitu. Simply gitu. Kalau kayak tenis ataupun olahraga lainnya, aku harus
bikin janji sama orang. Iya, harus nyari lapangan, harus nyari pelatih, ikut kelas juga harus lihat jamnya, nggak setiap jam ada. Sementara kalau lari ya aku bisa, ya udah gitu. Dan aku senang banget lari sendiri. Nah karena kayak gitu, kayak aku senang banget lari. Tapi awalnya emang cuma kayak 5 kilo, paling jauh 10 kilo. Itu paling jauh. Itu pun juga 10 kilo konsepnya ke Bundaran HI, jajan. Abis kita itu semua gak sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi, udah nggak pernah jajan lagi. Karena udah bener-bener lari, harus lari balik lagi. Bener-bener. Ke Bundaran HI, jajan, pulangnya jalan. Tapi maksudnya sebenarnya kan secara distance it's 10 kilos kan. Dan seenggaknya udah dilakuin gitu loh, 10K gitu ya. 10K gitu kan. Terus jadi ya cuma segitu doang. Itu pun cuma sekali. Terus waktu itu aku ikutan Jakarta Marathon. Oh iya. Di tahun 2000, ini 2024, aku 2022. Oh 2022 ikutan Jakarta 2022 akhir ya, September gitu. Kalau nggak salah, bulan-bulan ini September atau Oktober, Jakarta Marathon. Itu pun juga iseng. Ini sebenarnya tidak bagus untuk dicontoh karena sebenarnya FOMO alias waktu itu teman-temanku ikut. Kebetulan aku tuh lagi syuting, karena kalau misalnya syuting aku nggak bisa komit untuk kayak ikutan race di luar, maraton di luar kota, at least di luar kota gitu. Jadi akhirnya pas dibilang ada Jakarta Marathon, Jakarta nih pagi-pagi, nggak akan ganggu apa-apa nih. Oke, ikutan berapa teman-teman yang lain ikutan 21. Ya udah ikut aja 21. Orang padahal belum pernah. Aku nggak latihan sama sekali. Belum pernah 21 kilo sama sekali. Iya, belum pernah, nggak latihan sama sekali. Konsepnya kayak apapun yang terjadilah ya menurut aku. Kan aku nggak ngejar juara PB atau ya. apa gitu juga enggak. Aku juga nggak ngerti PB-PB-an ya. Aku juga belum pakai jam ngelihat Strava atau heart rate berapa. Emang pingin ikut aja konsepnya gitu. Aku cuma pengen aktivitas bersama teman-teman karena FOMO. Terus habis itu ya jadi selama marathon itu ya udah kayak aku inget banget aku cuma kuat lari banget tuh sampai 7 kilo, sampai depan Semanggi, majuan dikit. Terus udah sisanya aku beneran kayak jalan. Terus aku foto-foto, aku bikin konten. Ntar aku kayak minta tolong sama Marshallnya kayak mbak pegangin aku pura-pura lari ya gitu kayak set gitu. Yang penting ada foto lari karena kan waktu itu nggak tahu kalau ternyata ada yang foto you gitu kan nggak ngerti apa-apa. Pokoknya ikut aja. Yang penting outfit kece aja. Emang semua harus berawal dari FOMO. Betul. Nggak apa-apa. Awal mulainya reasonnya apa, yang penting setelahnya menjalaninya dengan baik kan. Terus habis itu udah kayak gitu ya udah aku foto-foto aja. Terus habis itu sambil dengerin lagu gue nyanyi karena aku ada ketakutan sendiri. Walaupun aku FOMO tapi aku ada ketakutan nanti kalau misalnya nggak kuat terus aku pingsan, aku ntar diliatin orang, di video-videoin apa digotong orang, aduh aku overthinkingnya kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku cuma jalan lari sekilo, jalannya 2 kilo, lari sekilo. Tapi habis itu akhirnya ya udah nyampe juga. Waktu itu pokoknya aku mikirnya kayak ya udah Feby, mau apapun yang terjadi jangan sampai lewat cut off ya. 3 jam which is waktu itu. Jadi kayak ya udah aku jalanin aja. Terus pokoknya nyampe tuh 3 jam kurang dikit gitu. Tapi udah mau 3 jam. Nah tapi setelah itu aku kan upload di sosial mediaku. Terus alhamdulillah ada tim Pokari yang lihat kayak menarik nih. Terus habis itu kan maksudnya aku bilang bahwa itu my first experience gitu. Dan aku ngerasa aku enjoy. Setelah selesai lari pegang medali terasa kayak aku sepertinya mau lagi gitu. Ada kepuasannya sendiri. Iya, ada kepuasan tersendiri gitu. Terus ya udah dihubungin sama tim Pokari, mau nggak ikut Tokyo Marathon? 42 kilo. Pertamanya juga kayak bisa nggak ya? Cuma aku tuh anaknya suka challenge diri aku sendiri. Aku suka banget kayak membuktikan ke diri aku sendiri bahwa Feby bisa kok gitu. Orang lain bisa, Feby bisa kok. Jadinya aku waktu itu mikir kayak seminggu 2 minggu, ya udahlah, ya udahlah, banget sih. Ambil aja. Jadi aku baru latihan tuh
Mungkin bulan Novemberan. Oh, I see. Kepotong sama liburan akhir tahun juga. Jadi mungkin latihan yang efektifnya sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Okay. Berarti Tokyo Marathon itu adalah that was my first version, ever. yeah. Oh my my version god. full marathon, yes. Gila, keren banget. Yang awalnya FOMO, tiba-tiba di Tokyo Marathon tuh. Iya, terus ternyata setelah pas lagi. Tokyo Marathon udah selesai, itu aku langsung kayak wah mau lagi sih. Iya, Karena beruntungnya aku kemarin pas Tokyo Marathon aku dipasangin sama 3 orang yang udah biasa banget maraton. Ada Kamelani, Putria, dia udah 6 star, ada Kak Ibnu tuh udah kayak 4 atau 5 kali maraton, ada Kak Daniel yang juga udah beberapa kali maraton. Semuanya cepat-cepat banget, semuanya tuh kayak sangat suportif, kayak nggak apa-apa Feby, ayo, karena aku kan paling lambat, jadi kayak mereka benar-benar semangatin kayak ayo bisa gitu segala macam. Jadi aku makin kayak bisa. Aku ingat banget Kamelani tuh bilang kayak pas Tokyo kemarin kan aku kayak aduh gimana ya Kak, aku sakit perut banget nih, takut banget, aku takut deg-degan. Terus dia bilang kayak enggak, tenang, aku bilang aku nggak suka banget tanjakan, nanti kalau ada tanjakan gimana, aku nggak bisa banget deh kayaknya tanjakan, kakiku sakit deh. Enggak Feby, ini salah satu moto yang aku pegang sampai sekarang. Your body can achieve what your mind can believe. Jadi kayak cool. Pas tanjakan selalu ngomong kayak I love tanjakan. Jadi aku setiap tanjakan tanjakan. Kayak I love tanjakan. Aku tunggu. Ini adalah words. Ini the power of words affirmation. Bener, ya. Semua catat ini. Tapi beneran sangat mempengaruhi. Apalagi pas maraton. Kan you can rely on no one but yourself. Iya. Jadi kayak apalagi yang bisa dilakukan adalah selain menyemangati diri sendiri dan ngobrol sama diri sendiri tuh penting banget. Aku setiap maraton kayak kadang sambil elus-elus paha, elus-elus kaki. Sabar ya kaki, terima kasih banyak. Ayo kita lari. Kayak tenang, dikit lagi. Feby, kenapa gini sambil kayak kapan selesainya ya? Nggak, karena aku banyak banget dengar cerita orang-orang yang ikutan full marathon dan kata-kata itu sering keluar gitu loh, ngobrol sama diri sendiri. Berarti itu emang pasti sudah akan terjadi setiap full marathon atau ngobrol sama diri sendiri tuh kayak ada itu-itunya. Maksudnya ada step-stepnya, ada kayak dari step marah-marah kayak apa sih, ngapain sih gue ikutan kayak gini, udah capek jauh mahal, udah ngapain sih gue ikutan kayak gini, ngapain, sampai akhirnya kayak udah ayo sampai ikhlas. Dari marah-marah sampai ikhlas dan pasrah kayak ayo dikit lagi ya, sebentar, sabar ya. Bisa ya. Oh my god, seru banget. Nah itu kan pertama kali kamu Virgin full marathon tuh Tokyo. Kalau misalnya yang kedua tuh berarti di mana? Di Chicago. Oh, boleh diceritain sedikit nggak prep yang untuk Chicago tuh gimana? Di Chicago prepnya kurang lebih sama aja sih sama kayak Tokyo. Cuma aku udah lebih ngerti kayak what to expect gitu. Kayak gini loh maraton. Kira-kira nanti pas 30 tuh masa-masa kritisnya loh gitu. Jadi seenggaknya ekspektasinya udah tahu. Jadi nggak buta-buta banget. Dan ngejalaninnya jadinya lebih enjoy gitu. Iya, alhamdulillah aku dapet PB di Chicago. Oh iya, berarti full marathon tuh selesainya dalam waktu berapa lama pas di Chicago? Di Chicago tuh aku 4 jam 21:07. 20 apa 21:07 ya. Wow, keren banget. Oh my god. Tapi sepanjang kamu latihan lari ini, pernah gak kamu ada di titik yang mungkin merasa demotivasi gitu? Pernah banget. Oh iya. Ada. Apalagi itu gimana cara kamu keluar dari demotivated bubble that you're in waktu itu? Komitmen sih. Maksudnya ketika once aku udah komit melakukan sesuatu, aku selalu ngomong sama diri sendiri, ya go big or go home. Kayak lo
harus melakukannya dengan baik dan benar, dan ya seluruh kemampuan lo curahkan atau nggak usah sama sekali gitu. Jadi ya kalau emang aku lagi kayak aduh capek ya, aduh males banget, aduh rasanya, aduh bosan ya, ya selalu ingetin lagi diri sendiri kayak kenapa Feby mau mulai. Kan mulainya kan sebenarnya juga pengen sehat, terus pengen badannya lebih kuat, terus lebih happy juga. Jadi kayak ya udah oke. Kembali ke why-nya melakukan ini pertama kali gitu ya. Nice banget. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita ada segmen water break dulu, di mana aku akan menanyakan kamu rapid questions yang harus dijawab dengan cepat juga. Feby, tennis match or marathon run? I've never been in a tennis match, jadi of course marathon run. Okay, winning a tennis tournament or beating a personal marathon record? Sekarang sedang dalam proses menuju beating a new personal record. We're rooting for you. Okay, strength training or cardio? Cardio. Jelas ya. Enggak, tapi intermezzo dikit, kamu in between latihan lari itu ada strength training juga kan? Harus, karena maraton tuh harus banget strength training. Karena sebenarnya aku dikasih tahu siapa ya, Kak Melanie atau salah satu tim sport science yang Pokari, bahwa sebenarnya tubuh manusia tidak didesain untuk melakukan suatu pekerjaan dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Itu aja, which is kayak kita maraton kan lari 4 jam 5 jam itu kan lama banget, dan cuma lari aja nggak ngapa-ngapain, konstan. Nah gimana caranya ototnya biar kuat, ya harus dilatih juga pakai strength. Jadi ini nggak cuma endurance cardio ya udah kuat lari aja gitu, enggak, karena ototnya juga harus dilatih karena kalau nggak nanti 30 tuh udah pasti kram lah, udah pasti ada-ada aja deh kalau nggak ada strength trainingnya gitu. Oke, jadi penting ya guys untuk menyelipkan strength training in between your trainings. Oke. Oh ya, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Solo workout or group workout? Solo workout. Lari tuh buat aku me time banget tau. Aku suka banget sendirian dengerin lagu atau podcast terus lari. Itu rasanya gak berasa. Karena kadang, tapi aku juga suka, aku enjoy juga kalau bareng-bareng ya. Tapi kadang aku tuh kalau bareng-bareng aku orangnya gak enakan. Iya. Kayak aku, we feel you. Aku ngerasa aku kayak punya kewajiban untuk ngajak ngobrol, kayak apa kabar loh, kayak sehat nih, basa-basi gitu kan, apa kayak gitu. Nggak mungkin kan misalnya long run 15-20 kilo 2 jam gitu kita nggak udah diam gitu, nggak mungkin kan. Terus nggak mungkin juga dengerin lagu yang kenceng banget, sementara misalnya temennya nanya kayak, "Feb lo gini, hah? Ya apa gitu, ribet gitu." Terus kadang kan pace-nya beda-beda. Kalau sendiri tuh misalnya aku capek, ya udah aku tinggal berhenti. Tapi kalau misalnya sama teman kadang kayak nanti aku capek aku berhenti nggak enak sama dia, atau misalnya aku kecepatan nggak enak juga sama dia. Jadi solo workout. Okay, last question. Light breakfast before a run or big meal after a workout? Of course, big meal after workout. Itu yang dicari guys, itu girl math. Hello. Kayak I do workout to so stay I can have a big meal afterwards. Betul. Bener. Aku foodie banget. Kalau aku nggak olahraga, nggak lari, mungkin aku udah. Bener. Di balance aja ya. Balance, betul. Bener. Oke. Itu reward banget. Itu rewarding banget sih. Tapi ya, misalnya kayak habis latihan 15 kilo atau lari 10 kilo, terus you can have
a big meal yang karbohidrat gitu. Terus gak merasa bersalah karena kayak I just ran. Kita bisa olahraga. Benar-benar. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi buat kamu. Sedikit lagi sebelum nanti kita closing. Nah, aku pengen tahu nih, kamu punya gak tips and tricks untuk bagaimana kamu maintain stamina dan endurance kamu untuk long distance running? Tips and triknya untuk maintain ya yang pertama latihan bener ya. Itu latihan bener, larinya harus sesuai sama menu yang udah disediakan sama pelatih kamu. Better cari pelatih sih karena mereka lebih tahu kayak kondisi tubuh dan biasanya bakalan disesuaikan dengan program latihannya. Terus strength trainingnya juga. Abis itu nutrisinya juga harus terjaga. Sebelum lari tuh diusahakan carbo loading. Jadi malamnya sebelumnya carbo loading biar besok tuh lari ada energinya. Soalnya kalau nggak carbo loading tuh berasa banget. Besok paginya tuh misalnya 10 kilo juga udah capek, rasanya udah habis gitu. Terus yang ketiga selain carbo loading tapi makan juga makanan yang bernutrisi biar badan juga ngerasanya lebih enak gitu dan kuat. Iya gitu. Fuelingnya harus bener banget. Habis itu sama siapin energy gel sih. Energy gel. Dan yang terakhir nggak boleh gas di awal gitu. Oke, nggak boleh gas di awal tuh gimana? Aku sebagai seseorang yang belum terlalu sering lari juga, like what is that? Harus dihemat-hemat energi dan tenaganya karena kan ini kan long distance running kan. Kalau kayak cuma 5-10 kilo ya dihabisin awal aja. Terakhir kan karena habis itu udah finish. Tapi kalau long distance misalnya kayak 20, 25 atau lagi peak gitu 30 itu harus dihemat-hemat. Gak boleh dari awal langsung ngebut misalnya pace 4, pace 5 gitu. Karena keenakan kan masih baru. Jadi masih kuat dong energi masih banyak kan. Itu langsung lari ngebut itu gak boleh. Karena harus saving energy juga kan. Karena long distance masih banyak nih, perjalanan masih panjang. Jadi memang dari awal enakan mulai pace-nya pace kecil dulu, nanti udah enak, udah panas baru ditingkatin gitu. Semua aku mendengarkan Feby menjelaskan soal lari tuh jadi pingin lari deh. Pingin seriusin lari deh. Semoga nanti yang nonton ini juga menyenangkan banget tahu. Iya. I'm gonna get there. We're gonna get there buat yang belum suka lari. Semoga abis nonton episode ini jadi suka lari juga. Tapi untuk newbie nih, untuk yang baru mau ikut lari, kamu ada words of motivation gitu gak buat mereka? Words of motivation. Menurut aku mulai aja dulu. Gak usah mikir, aduh nanti gimana, atau harus riset ini pakai bajunya apa, sepatunya yang enak kayak gimana, nanti feelingnya harus apa, energi gelnya seperti apa, segala macem. Menurut aku itu seiring berjalannya waktu akan mengerti sendiri gitu loh, akan ketemu sendiri. Tapi menurut aku ya mulai aja dulu biar ketemu enaknya, ketemu happy-nya. Karena lari itu kan capek ya. Tapi kalau endingnya tuh kita kayak aduh kenapa sih harus lari? Menurut aku sayang banget, ngapain buang-buang waktu. Akan lebih baik kalau setelah lari tuh kita ngerasanya happy, ngerasanya senang. Jadi ya jalanin aja dulu biar ketemu enaknya, ketemu happy-nya. Kalaupun emang harus bareng sama teman-teman FOMO, terus harus ngonten terus, pengennya cuma foto atau biar outfitnya bagus segala macam, do it, kayak do it. It's okay, girl. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting dilakuin, dijalanin. Ntar lama-lama ketemu enaknya sendiri dan
ngerasa badan juga lebih enak setelah berlari gitu. Betul. Oke, wait. Sebelum nanti kita tutup, aku ada last question buat kamu. Oke. Menurut kamu nih, ada nggak connection antara mental toughness required in sports yang kamu aplikasikan ke dunia bisnis kamu? Kan kamu juga punya bisnis, side bisnis juga kan. Jadi yang kamu aplikasikan di olahraga kamu, ada yang kamu aplikasikan di dunia bisnis kamu juga nggak? That mentality gitu. Mungkin salah satunya bahwa tidak semuanya, ya maksudnya tidak semuanya akan berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Kayak misalnya aku maraton pas di London kemarin, aku ngerasanya the first 25 itu udah enak banget nih, pace 5:30 5:40 stabil gitu. Terus tiba-tiba kram dan kayak ya mau gimana, nggak bisa melakukan apapun yang lain selain ya dijalanin aja sampai finish gitu. Itu pun juga yang aku lakukan di semua pekerjaan aku sih, nggak cuma bisnis, apapun itu, bahwa ya tidak semua berjalan sesuai yang diinginkan. Mungkin ada tiba-tiba di tengah-tengah ada hambatan, well that's okay as long as lo bisa menyelesaikan apa yang lo mulai gitu. Jadi it's okay gitu sih paling. Keren banget sih. Nah Feby, last question. Sebagai seseorang yang punya active lifestyle banget, kalau misalnya dengar dari cerita kamu juga, kamu sangat disiplin dengan schedule, olahraga, you have your workout menu. Untuk dashers nih, kamu punya tips nggak bagaimana cara mereka konsisten dan disiplin dengan rutinitas olahraga mereka? Biar konsisten. Mungkin bikin skala prioritas ya. Skala prioritas. Take notes, guys and girls. Ya, skala prioritas. Apalagi misalnya, mungkin menurut aku salah satu tipsnya juga ikutan race. Karena ketika ikutan race kita juga jadi punya komitmen kan. Udah bayar pertama. Betul. Apalagi kalau misalnya race-nya di luar negeri, udah beli tiket, udah bikin visa, bayar pelatih, latihan, udah segala macam. Nah karena udah kayak gitu, aku ngerasa aku harus komit dan aku harus melakukan ini dengan benar dan maksimal gitu. Jadi pertama ya bikin skala prioritas dan komit sama skala prioritas kamu sih. Oke. Gitu. Komit dengan skala prioritas kamu. Thank you so much. Jangan banyak alasan, jangan banyak alasan itu. Kayak kadang kan emang kalau malas kan kita nyari alasan untuk tidak melakukan hal itu kayak, gitu kan. Kadang kayak ya udahlah. Kayak aduh kayaknya hari ini deh, hari ini kayaknya gak usah deh. Gak mau olahraga dulu deh. Ya itu harus dikurangi. Betul. Mungkin agak tidak bisa terhindarkan. Namanya juga manusia, jujur aku pun juga melakukan hal itu guys. Kadang kita lelah. Tapi sebisa mungkin dikurangi. Betul. Sebisanya aja. Tidak ada yang memaksa kalian. Betul. Pokoknya harus melakukan semuanya dengan enjoy. Karena ya lari capek kalau nggak enjoy terus marah-marah tuh ngapain? Iya sih. Ngapain lari jadi marah-marah ya? Iya. Capek juga guys. Lari tuh udah capek loh. Jangan pakai marah-marah lagi. Oke, itu dia Dashers, obrolan aku dan Feby Rastanti. Semoga bisa mendapatkan insight yang sangat banyak buat kalian, buat yang baru mau mulai lari atau lagi berusaha untuk konsisten dalam menjalankan rutinitas olahraga kalian. Jangan lupa dengerin terus podcast Easy Pace di Easy Pace Podcast, ada di Spotify dan juga YouTube Dashboard dan Easy Pace. So I'll see you on next session. Dadah. Bye.